saya hormati dan yang saya cintai, kedua pastor Edward dan Pastor Rafael dan Pastor Guido tadi. Pastor Guido tadi memantau kita, bergembira ya. Pastor Guido tadi melihat peserta begitu banyak. Adik-adik ya, orang muda Katolik yang saya hormati dan yang saya kasihi dalam Kristus. Pertama, puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada saat dan kesempatan ini orang muda Katolik, kebanyakan saya panggil orang muda Katolik saudara, yang begitu energik untuk menghadirkan undangan dari Dimas Katolik beberapa tema pertemuan kita ini adalah itu pewartaan iman melalui website. Saya terus terang saja, saya tidak tahu secara detail, secara mendalam itu website, tetapi kita manfaatkan dan kita gunakan tenaga di keuskupan kita, ya kan? Itu kita manfaatkan ini supaya dengan tenaga dari keuskupan atau orang kita sendiri, kita ini tidak tidak gagap dengan teknologi zaman sekarang. Tidak. Maka mari pergunakan, kalau kata Paus Benediktus ke ya 16 sebelum dia turun beliau menyatakan ada bahasa yang paling bagusnya barangkali, wartakanlah Kristus itu sampai ke atap-atap rumah. Ya, itu. Maka pada orang muda ini punya potensi untuk mewartakan Kristus yang kita iman Tuhan kita. Ya. Oke, saya kira demikian saja yang saya sampaikan. Nanti ada yang paling teknisnya tadi ada apanya, ahlinya lah ya, ahlinya untuk membimbing, mendampingi kita bagaimana cara apa. Dan ini digunakan untuk nanti ketika sampai di sini ya, bantu pastor kita, ya, bantu pastor. Dan terima kasih kepada semuanya. Maka dengan demikian, dengan puji syukur kepada Tuhan, acara pertemuan ini dibuka secara resmi. Selamat sore pastor dan teman-teman OM kelas kalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapa. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Masih Kau berikan kami kesehatan dan bisa kami, para kaum muda, berkumpul di sini dari berbagai paroki di Sumatera Barat ini dalam rangka pelatihan blog. Sebagai kaum muda yang hidup di era dengan teknologi yang canggih saat ini, bantulah kami agar belajar berkembang mengikuti perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi yang ada secara positif, dan pada akhirnya berguna bagi gereja-Mu, bagi pewartaan iman, sehingga pewartaan iman ini bisa kami rasakan dan kami bagikan di berbagai media untuk komunikasi kami sebagai saudara seiman, sehingga bertambahlah iman kami akan Dikau. Bapa, terima kasih melalui kegiatan yang berguna ini. Selama 2 hari ini kami akan mengadakan pelatihan. Bantulah kami untuk belajar, untuk mendengarkan, untuk berbahasa, untuk bekerjasama dengan baik, sehingga nantinya bisa kami kembangkan hal-hal yang sudah kami dapat dari kegiatan ini di paroki dan stasi kami masing-masing. Semua doa ini kami sampaikan demi Kristus dan pengantara kami.
Kami mohon berkat pastor. Dan serta selama 3 hari ini mau berbuat apa. Sebulan yang lalu Mbak Teta dan suaminya Pak Santo datang ke kantor bertanya, "Pastor, bagaimana kalau kita buat pelatihan website bagi orang muda kita sewilayah Sumatera Barat Provinsi?" Saya katakan bagus, karena itu penting, tidak bisa dihindari untuk zaman sekarang. Karena berbicara tentang pentingnya itulah, selama 3 hari ngomong-ngomong penting, apa yang bisa kita buat lebih pentingnya? Hanya ngobrol-ngobrol, pulang nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol aja jadinya. Maka kami berinisiatif untuk membuat blog masing-masing. Kita mulai. Pernah enggak kalian berpikir 40 tahun terakhir apa yang terjadi di dunia ini? Kalau saya buat hitung-hitungan, di dalam 40 tahun terakhir ini perkembangan teknologi sangat cepat. Mulai dari televisi berwarna berubah menjadi hitam putih, berubah menjadi
berwarna. Telegram menjadi sistem SMS yang sangat mudah dipakai. Berita apa yang terjadi di dunia sana dalam waktu hampir bersamaan langsung kita ketahui di tempat kita. Ini suatu perkembangan yang harus kita syukuri. Maka pantas bahwa kemajuan teknologi komunikasi itu harus kita sadari sebagai berkat campur tangan Allah bagi perkembangan dunia ini. Kalau dia sebagai berkat, apakah berkat itu untuk merusak atau untuk kebaikan? Yang namanya berkat selalu untuk kebaikan. Namun perkembangan media komunikasi selalu seperti pisau yang bermata dua. Tergantung gimana kita menggunakannya. Dia bisa menjadi jahat, tetapi dia bisa menjadi baik. Dia bisa mewartakan kejahatan, merusak keluarga, rumah tangga, dan lain sebagainya. Tetapi dia bisa menjadi sarana untuk membangun kebaikan orang-orang lain.
Kita akan fokus untuk media kewartaan masing-masing paroki nantinya.
Jadi kalian pada akhir nanti, tujuan akhir kalian ada di sini adalah untuk mengembangkan media pewartaan secara online di masing-masing paroki kalian. Itu tujuan yang sudah dicapai. Hari ini saya akan coba mengajarkan kalian membuat buat blog dengan WordPress secara offline. Karena saya yakin koneksi jaringan di sini kurang memadai, maka kita akan coba secara offline dulu. Mudah-mudahan nantinya bisa kita tes secara online besoknya. Jadi pembahasan yang akan kita habiskan satu hari ini antara lain ini: merancang skema website, instalasinya secara lokal dulu, setup, pengenalan menu, cara posting, cara buat page, unggah foto, cara setting, cara buat menu, cara embed video, perubahan template, dan nanti ada beberapa lainnya jika waktu memadai. Nah, ini skema website yang kita mau bikin. Jadi skema website itu berisi nantinya ada, ini saya ambil dari websitenya Kuskupan Padang. Jadi ada beberapa menu yang saya ambil di sini. Ada profil. Profil itu nanti ada berisi lambang dan sejarahnya. Terus paroki. Paroki ini nanti berisi tentang profil-profil paroki yang ada di Sumbar, Mentawai, dan Riau. Nantinya ada berisi tentang berita. Berita di sini berita secara global. Nanti ada pantry atau mungkin kalian bisa ganti nanti dengan menunya OMK nantinya. 강렬한
Kita ditetapkan Allah untuk memperoleh keselamatan demi Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus telah wafat untuk kita, supaya kita tetap hidup bersatu dengan Dia, baik waktu berjaga maupun waktu tidur. Kedalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ya Tuhan, berilah kami istirahat yang menyegarkan badan. Semoga benih sabda-Mu yang kami taburkan dalam kegiatan kami pada hari ini, Kau tambahkan sampai berbuah masa bagi panenan-Mu yang abadi. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian di dalam seluruh kegiatan dan dalam istirahat malam ini senantiasa dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan diantar ke depan seluruh konsep.
dengan tulisan nama paroki. Baik, ini penampilan paroki Santa Maria Tirtonadi. Sudah jadi? Tinggal mengisi profil imam, berita, struktur DPP, bagus, sharing, agenda paroki, galeri. Oke, sudah mantap. Paroki Tirtonadi selesai. Tepuk tangan. Sekarang paroki Maria dengan mengatakan ini penampilan Santo Fidelis Samarinda Barat. Ini sukunya nggak tahu apakah sudah ada. Nah, Bir Bisnia Religio, dia galeri foto, terus OMK, paroki, oke. Saya pun sudah ada karismatik ya. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Damai Kristus selalu menyertai kita, karena pada saat dan kesempatan ini kita masih sehat ya. Yang saya hormati dan yang saya kasihi, Pastor Ivan bersama tim Pastor Rafael dan Pastor Philip juga, yang selalu memperhatikan kita juga dalam kegiatan-kegiatan semacam ini. Orang muda Katolik yang saya hormati dan yang saya kasihi. Sekali lagi, pertama, puji syukur kehadirat Tuhan karena kita masih sehat. Yang kedua, saya menyadari bahwa pastor paroki kita baik karena mengirimkan orang-orang yang sehat untuk datang ke sini. Karena kalau saya lihat dalam aplikasi semacam ini, itu perlu orang-orang yang betul-betul terpilih dan terpanggil. Kan begitu ya? Ini perlu orang yang sehat, baik hati maupun pikiran, ketika menghadapi situasi semacam ini. Terus terang saja, mungkin kalau pribadi saya barangkali tidak sejauh itu untuk memberikan komunikasi hal-hal semacam ini kepada kita. Sekali lagi, Pastor, terima kasih banyak dan sampaikan ya salam saya atau dari Dimas untuk Pastor, untuk umat kita ya. Jangan pulang dari sini membawa kesedihan ya, karena stres barangkali atau pikiran terlalu fosil di sini barangkali sehingga tidak perlu dengan bergembira ya. Sekali lagi kemarin saya tekankan bagaimana Injil kemarin ya, pergilah ya, wartakan. Saya setiap kali saya selalu Injil itu saya katakan amanat agung ya. Amanat agung untuk kita, pergilah, berbuatlah yang baik sesuai dengan apa yang
perintahkan Kristus pada kita. Itu yang berikutnya, kalau memang ada kata-kata atau mungkin pelayanan Dimas, ya, mohon maaf lah, ya, sebagai manusia yang saya sadar dan teman-teman yang di Dimas tidak sempurna juga, mohon maaf lah semuanya itu. Dan saya kira masih ada juga mungkin di antara kita nanti ada pembina orang muda Katolik, ya, mungkin ketemu lagi kita, tapi apa yang cocok kita nanti, tapi ini kan mungkin perlu bicara. Kalau mungkin selama ini hanya beri materi, ada materi, tetapi sekarang bagaimana kita berusaha sehingga setiap orang dalam undangan kita waktu itu kan membawa laptop kalau memang ada, ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan selalu memberkati kita. Dengan ucapan puji dan syukur kehadirat Tuhan serta berkat-Nya, acara ini ditutup.